Sementara itu, beberapa pihak panitia dilihat sengaja mengambil organ tubuh peserta yang telah tereliminasi untuk dijual di pasaran gelap. Namun, mereka tidak memperoleh banyak organ yang baik karena panitia bernombor. 11 sengaja menembak kepala peserta yang tereliminasi untuk memastikan mereka benar-benar meninggal. Hal itu membuat frontman alias Inho marah dan memberikan amaran agar mereka bekerja sama. Namun, Nolenggan menurut Krana, dia ingin bekerja mengikut peraturan dan tidak mau para peserta terus menderita. Lebih-lebih lagi, apabila mereka harus dioperasi dalam keadaan sedar. Pada masa yang sama, Gi-hun merasa sangat bersalah karena dia tidak dapat menghentikan permainan tersebut. Tidak lama selepas itu, Inho tiba-tiba muncul dan Kuba mendekati Gi-hun. Inho mereka cerita tentang penyakit istrinya yang menyebabkan dia terjerat dengan banyak hutang hingga kehilangan pekerjaan. Mendengar itu, Gi-hun mula bersimpati dan mempercayainya. Terutamanya selepas melihat Inho yang Kuba menghentikan dua peserta yang sedang bergaduh. Inho mula memainkan peranan licik dengan berpura-pura bergantung kepada Gi-hun karena dia adalah pemenang Squid Game 3 tahun lalu. Akhirnya, Gi-hun terpengaruh untuk memberitahu peserta lain tentang kemungkinan permainan seterusnya, yaitu Dalgona. Beberapa peserta meminta Gi-hun untuk tidak menyebarkan maklumat itu supaya mereka lebih mudah maju ke peringkat seterusnya. Namun, sebenarnya Gi-hun sengaja mendedahkan maklumat itu agar semua peserta dapat selamat. Pada malamnya, Gi-hun kelihatan gelisah memikirkan permainan kedua. Khawatir jika bentuk Dalgona yang akan mereka pecahkan lebih rumit hingga menyebabkan peserta lain menyalahkannya karena telah menipu. Sementara itu, Junho pergi bertemu dengan ketua polis untuk meminta bantuan mencari pulau tempat permainan Squid Game dijalankan. Namun permintaannya ditolak karena dianggap tidak waras. Ketua polis memecat Junho karena menganggapnya tidak layak lagi menjadi seorang polis. Choi yang sudah mengesyaki polis tidak akan membantu mereka. Kuba menenangkan Junho sambil menunggu cuaca cerah untuk kembali mencari Gi-hun. Kapten Park mula mencurigakan karena secara tiba-tiba mengetahui bahwa Gi-hun adalah pemenang Squid Game. Namun, Choi tidak mengesyaki apa-apa, menyangka mungkin Kapten Park mengetahuinya daripada Junho. Keesokan harinya, para peserta sudah bersedia untuk permainan kedua. Awalnya, mereka menyangka akan bermain Dalgona seperti yang diberitahu oleh Gi-hun. Namun, sangkaan mereka salah. Para peserta diminta membentuk pasukan 5 orang. Dalam permainan ini, kaki mereka akan diikat dan mereka harus melalui 5 permainan kecil, yaitu dakji, lempar batu, gonggi, gasing, dan jegi. Pasukan yang sampai ke garisan penama terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Jika gagal, mereka akan terus dieliminasi. Peserta mula menyalahkan Gi-hun karena dianggap menipu. Gi-hun sendiri tidak menyangka permainan itu berbeza daripada yang pernah dimainkannya dahulu. Ketika itu, Inho berpura-pura membela Gi-hun, walaupun sebenarnya dia hanya mahu membuat peserta lain tidak mempercayai Gi-hun lagi. Peserta diberikan masa 5 menit untuk membentuk pasukan, dan sudah tentu Inho memilih untuk terus bersama Gi-hun. Pada waktu itu, peserta yang merupakan wanita transgender, wanita hamil, dan warga emas menghadapi kesukaran untuk membentuk pasukan. Akhirnya, Gi-hun merekrut peserta yang hamil untuk menyertai pasukannya. Setelah semua pasukan terbentuk, permainan pun dimulakan. 2 pasukan yang terlebih dahulu maju berlomba untuk menyelesaikan permainan mini. Pada awalnya, para peserta menyangka permainan itu mudah, tetapi mereka perlu mengambil batu menggunakan kaki yang diikat. Dan ini sangat-sangat men-challenge. Pasukan lawan yang berjaya sampai ke permainan gonggi perlu mengulang semula karena salah seorang daripada mereka gagal menangkap batu kecil akibat tangannya yang menggigil. Malah, ada pasukan lain yang menangis karena takut akan gagal. Ramai juga yang menyesal memilih untuk terus bermain daripada pulang. Apabila masa tamat, mereka yang gagal terus dieliminasi. Pada masa itu, pihak penganjur sengaja menandai keranda peserta yang masih hidup untuk mengambil organ mereka. Namun, tindakan itu diketahui oleh Noel, yang kemudian
terus membunuh peserta tersebut. Dalam permainan kali ini, ramai peserta yang berjaya ke pusingan seterusnya. Pasukan Gi-hun mendapat giliran terakhir. Jadi tiada pemain lain yang menonton mereka. Awalnya, mereka bermain dengan lancar. Tetapi ketika giliran permainan gasing, In-ho selalu gagal memutarkan gasingnya sehingga dia menjadi marah dan menampar wajahnya sendiri. In-ho sengaja berbuat demikian untuk menguji sejauh mana pengaruh Gi-hun dalam memberi semangat kepada pasukannya. Nyatanya, Gi-han berjaya memberi semangat positif sehingga In-ho dapat memutarkan gasing tersebut. Kejayaan pasukan Gi-hun bagaimanapun membuat peserta lain tidak senang karena hadiah uang yang akan diterima tidak akan meningkat banyak. Kemudian, Gi-hun dan pasukannya saling memperkenalkan nama masing-masing. In-ho kembali menipu dan mengaku bahwa nama sebenarnya adalah Yara. Dia berniat untuk bekerja sama agar peserta yang dieliminasi tetap hidup. Tidak lama kemudian, pihak penganjur mengumumkan jumlah hadiah yang telah dikumpulkan dalam 2 permainan, yang mana jumlah itu tidak mencapai 100 juta won jika dibahagi kepada semua peserta. Sebilangan besar daripada mereka mengeluh karena jumlah itu tidak mencukupi. Oleh itu, mereka mengundi untuk menentukan sama ada permainan harus diteruskan. Gi-han berniat untuk sekali lagi mengingatkan mereka supaya menghentikan permainan. Tetapi In-ho mendahuluinya dengan berpura-pura tidak setuju permainan diteruskan. Walaupun begitu, ramai peserta enggan berhenti tanpa memikirkan risiko kehilangan nyawa. Ketika undian dimulakan, Yang Sik ternyata berbohong kepada ibunya. Dia pernah berjanji untuk memilih tanda X, tetapi sebenarnya memilih tanda Oh Gi-hun. Mula berputus asa apabila melihat keputusan akhir undian, lebih banyak memilih untuk meneruskan permainan. Keesokan harinya, Juno menggunakan 2 bot untuk berpencar mencari pulau Squid Game walaupun tanpa petunjuk. Sementara itu, para peserta sudah bersiap sedia untuk permainan ketiga, yaitu permainan Mingo. Dalam permainan ini, pihak penganjur akan menyebut satu angka dan peserta perlu membentuk kumpulan berdasarkan angka tersebut sebelum memasuki satu bilik. Pada angka pertama, 10 orang Gi-hun dan pasukannya berjaya memasuki bilik. Peserta yang tidak mendapat kumpulan terus dieliminasi. Setelah peserta yang dieliminasi disingkirkan, permainan diteruskan. Angka berikutnya ialah 4. In-ho memutuskan untuk keluar dari kumpulan Gi-hun dan mencari kumpulan lain. Jika ada peserta yang memasuki bilik dengan jumlah yang tidak sesuai, mereka akan dieliminasi. Kemudian, angka yang disebutkan ialah tinggi. Pada ketika itu, Semi ingin mengajak Min-su pergi. Tetapi Thanos menyuruh mereka bermain kertas, gunting, batu. Min-su mengkhianati Semi karena terlalu takut pada Thanos. Setelah pusingan berakhir, Min-su merasa lega karena Semi selamat. Namun, Semi sudah muak dan tidak mau lagi bercakap dengan Min-su. Kini, mereka memasuki pusingan terakhir, di mana jumlah peserta adalah 126 orang. Tetapi bilik yang ada hanya cukup untuk 50 orang. In-ho mengetahui bahwa angka yang akan disebut ialah 2 karena dengan angka itu, 26 peserta akan dieliminasi dalam pusingan ini. Sesuai dengan jangkaan, angka yang disebutkan ialah 2. Para peserta berebut memasuki bilik dan In-ho melihat Jang Bi dijatuhkan oleh peserta lain. In-ho membantu Jang Bi, tetapi bilik mereka berisi 3 orang. Tanpa ragu, In-ho membunuh salah seorang daripadanya supaya mereka selamat. Myung-gi terlihat bertemu dengan Jun-hee, wanita hamil yang ternyata adalah kekasihnya. Myung-gi yang ingin memulakan hubungan mereka semula ditolak oleh Jun-hee karena Myung-gi pernah menyuruhnya menggugurkan kandungan. Setelah dikira setiap peserta akan menerima uang sekitar 300 juta won dan jika uang itu digabungkan, mereka boleh melangsaikan hutang dan melabur semula. Namun, Jun-hee kembali menolak Myung-gi karena dia beranggapan bahwa Myung-gi hanya mahukan uang hadiahnya sahaja. Tak lama kemudian, pihak panitia mengumumkan hadiah ketiga, di mana setiap peserta akan menerima uang sebanyak 50 juta won. Selepas itu, sesi pengundian diadakan sekali lagi. Dimulai dengan Gi-hun yang memilih untuk berhenti.
Namun, Namgu mengancam Minsu untuk memilih meneruskan permainan. Minsu yang sudah muak akhirnya memilih untuk berhenti. Keputusan akhir ternyata seimbang, mengikut peraturan. Jika pengundian seimbang, keputusan akan dibuat keesokan harinya. Sementara itu, Junho yang sedang memeriksa sebuah pulau menemui sesuatu, yaitu sebuah pintu misteri. Mereka mendekati pintu itu untuk memeriksanya. Namun, apabila pintu itu dibuka, ia ternyata sebuah perangkap. Selepas insiden itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kapal. Juno berpikir bahwa pihak Squid Game menyadari keberadaan mereka. Jadi mereka sengaja dialihkan dari pulau yang sebenar. Di tempat lain, para peserta diberikan makanan dan minuman sebelum berehat. Mereka dibagikan kepada dua kumpulan, yang ingin meneruskan permainan dan yang ingin berhenti. Garpu yang diberikan ternyata menjadi petunjuk bahwa pertarungan saling bunuh akan berlaku. Thanos mengancam Minsu karena pilihannya untuk berhenti. Myunggi yang melihat kejadian itu menyadari bahwa Minsu telah dipaksa untuk mengubah pendiriannya. Ini menyebabkan keadaan menjadi panas, sehingga pergaduhan berlaku di dalam tandas. Dalam pergaduhan tersebut, Myunggi berjaya membunuh Thanos menggunakan garpu. Selepas kejadian itu, 3 orang yang memilih tanda O terpaksa mati, manakala 2 orang yang memilih tanda X turut menerima nasib yang sama. Hal ini memberi kelebihan kepada kumpulan ke-10 karena bilangan mereka lebih ramai. Sementara itu, salah seorang kru kapal melihat Kapten Park sedang merosakkan sebuah drone. Dia menyadari bahwa Kapten Park sengaja menjauhkan Junho dari pulau Squid Game. Namun, sayangnya, Junho masih belum menyadari perkara itu. Kumpulan X yang menyadari bahwa mereka akan diserang habis-habisan oleh kumpulan O berada dalam keadaan tertekan karena kumpulan mereka terdiri daripada lebih ramai wanita dan warga emas. Inho mencadangkan supaya mereka menyerang lebih awal ketika lampu dipadamkan. Namun, Gi-hun tidak bersetuju karena matlamatnya ialah menyelamatkan semua orang dan menghentikan permainan ini. Gi-hun mengusulkan ide untuk mencuri senjata api milik panitia ketika mereka membersihkan mayat peserta. Apabila lampu dipadamkan, Gi-hun dan peserta lain bersembunyi di bawah katil untuk berlindung. Sesuai dengan jangkaan, kumpulan O bersiap sedia untuk menyerang kumpulan X. Selepas pembantaian berlaku, panitia akhirnya campur tangan. Dalam situasi kacau balau tersebut, berlaku tembak-menembak antara peserta dan panitia, yang akhirnya memaksa panitia untuk mundur. Salah seorang peserta berniat menghabisi kumpulan O, tetapi Gi-hun menghentikannya karena dia tidak mahu menjadi seperti pihak Squid Game. Gi-hun kemudian menyatakan hasratnya untuk pergi ke atas dan membunuh orang-orang yang telah membawa mereka ke tempat ini. Mendengar itu, para peserta, terutamanya dari kumpulan X, mula bergabung dengannya. Salah seorang panitia yang masih hidup dipaksa untuk menunjukkan arah ke bilik kawalan. Namun, ketika mereka sampai ke bilik kawalan, mereka kehabisan peluru. Dalam situasi itu, Inho memilih untuk berpaling membantu Gi-hun. Tetapi tiba-tiba, dia mengkhianati mereka dan membunuh salah seorang peserta. Pada akhirnya, para peserta kehabisan peluru dan terperangkap. Inho kembali menjadi frontman dan menghukum Gi-hun dengan membunuh Jang.